kasih sendiri. Lalu apalagi kalimatnya? Ya, innani anallah la ilaha illa ana. Ya, tiada ilah, tiada yang disembah. Jadi ilah itu salah satu makna dasarnya adalah yang berhak disembah bihaqqin, ya, la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada yang benar-benar berhak disembah kecuali Allah. Itu makna dasarnya. Karena bahasa Indonesia diambil dari bahasa Sanskerta, maka menggunakan kata sembah. Sembah ternyata diartikan pengabdian, penghormatan, ya. Nah, tapi ma'bud yang berhak disembah, kata kata ma'bud atau kata ilah itu lebih dalam daripada itu. Nah, lalu Allah mengatakan la ilaha illa ana. Tiada yang berhak disembah kecuali ana. Jadi Allah menyebut dirinya aku. Kenapa? Karena di situ ada engkau, hai Musa, dan aku. Makanya Nabi Musa itu dikasih gelar Kalimullah. Orang yang dapat kemuliaan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah la ilaha illa ana, Allah memberikan cara, ya, untuk berkoneksi dengan beliau. Nah, tapi sebelum koneksi harus mantapkan dulu kalimat la ilaha illa ana itu. Nyampe di kita, ya kita baca la ilaha illallah. Suatu kali Nabi Musa dalam hadis qudsi itu berdialog dengan Allah, ya. Ya Rabb, ya Allah, khususkan aku dengan satu zikir yang aku bisa menyebutmu di dalamnya. Lalu apa yang dikatakan oleh Rabbuna Allah Ta'ala? Hai Musa, qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, ini kalimah sudah diketahui oleh semua hambamu. Nah, begitu Nabi Musa mengira. Jadi Nabi Musa ini sisi manusiawinya ada, sisi kenabian dan kerasulannya ada. Beliau tahu, semua orang, semua muridnya, semua umatnya mengetahui la ilaha illallah. Lalu ketika Nabi Musa mengatakan itu, wahai Musa, tahukah engkau bahwa kalimat la ilaha illallah ini jika ditimbang dengan yang apa yang ada di langit dan di bumi, tentulah lebih berat la ilaha illallah. Maksudnya Allah Ta'ala menegur Nabi Musa adalah banyak orang tahu la ilaha illallah, tapi sedikit yang mendalaminya, yang meresapinya, yang menzikirkannya. Nah, makanya Nabi Musa setelah itu sadar, oh ya, maka Nabi Musa salah satu wiridnya, zikirnya adalah la ilaha illallah. Ketika belum mencapai keistiqomahan dalam berzikir la ilaha illallah, maka di saat itulah muncul ketenangan. Ya, mulai muncul ketenangan. Mulai muncul rasa ingin berinteraksi, berkoneksi dengan Allah dengan interaksi yang lebih lagi. Oleh karena itu dilanjutkan nanti oleh ayat berikutnya, oleh kalimat berikutnya, ya. Setelah Allah mengatakan la ilaha illa ana, Allah mengatakan aqimis salata. Dirikanlah salat. Lidzikri, untuk mengingatku. Sebelumnya ada fa'budni, sembahlah aku, lalu aqimis salata lidzikri. Lalu tunaikanlah salat untuk mengingatku. Nah, di sini ada dua kalimat yang sangat penting sekali kita fahami, Bapak Ibu, Saudara, ikhwan akhwat fillah. Apa yang harus kita pahami? Kalau kita terjemahkan fa'budni, maka sembahlah aku itu dengan terjemahan harfiah. Maka akan ada pengulangan makna. Sembahlah aku, lalu dirikan salat untuk mengingatku. Salat bukannya aktivitas menyembah. Zikir bukannya aktivitas menyembah. Maka harus ada makna yang khas, makna yang spesial dari fa'budni. Maka sembahlah aku, ibadahilah aku, berubudiahlah kepadaku. Maka kita usut apa sebenarnya makna ibadah, apa sebenarnya makna salat. Setelah kita kaji,
terlihatlah ternyata Sayyiduna Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang digelari dengan Hibrul Ummah, sahabat Nabi yang digelari dengan Hibrul Ummah, jadi boleh disebut tintanya umat. Itu mengatakan apa? Beliau mengatakan kalimat fa'budni bisa berarti fa'rifni, maka kenalilah aku, bermakrifatlah kepadaku. Hendaklah kamu punya knowledge mengenai aku. Hendaklah engkau mempunyai pengetahuan tentang aku. Nah, jadi Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk mengenal Allah. Inilah makna fa'budni. Ini kalau kita buka terjemahan Al-Quran surat 20, surat Thaha ayat 14, kebanyakan menerjemahkan masih fa'budni, maka sembahlah aku. Jarang yang menggunakan penafsiran Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu kenalilah aku. Untuk dapat mencapai hakikat sholat, yaitu ketenangan itu, sebenarnya tenang itu bagi kita, bagi saya, dan orang-orang yang mengkaji sirrus sholat, rahasia sholat, hakikat sholat itu adalah ubudiyah, ya, penghambaan tertinggi. Adapun ketenangan itu natijatus sholat, natijah buah dari sholat. Nah, kembali ke tadi fa'budni. Fa'budni artinya apa? Fa'rifni. Maka kenalilah aku. Nah, ini teman-teman tafsirnya jarang yang menulis seperti itu. Kita coba antum kalau bisa dibuat pemetaannya, ya. Tadi ayat 14 itu. Fa'budni, maka kenalilah aku. Mengenal Allah itu ada 4 cara. Ada 4 objek yang harus dijalani. Pertama, mengenali af'alnya. Apa arti af'alnya? Sifat-sifat, perbuatan-perbuatannya. Ternyata wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah engkau berhendak kecuali itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang terjadi di alam semesta sebenarnya itu kehendak Allah. Tapi biasanya orang-orang baru sadar apabila sudah susah gitu. Kalau sudah susah, sudah sakit semua, ya, baru kemudian sadar bahwa Allah lah yang maha berkehendak. Nah, Bapak Saudara yang kalau Allah, ketika disebut mengenal af'al, artinya menyadari bahwa yang berperan besar dalam mengatur alam semesta adalah Allah SWT. Maka orang ini sudah punya namanya ma'rifatul af'al. Naik lagi itu ma'rifatul asma, mengenal asma, mengenal nama. Nah, kita kan biasa, kalau kenalan sama orang, kenal namanya dulu. Kenalin saya siapa, kamu siapa, gitu ya. Mirip-mirip begitulah, cuma tentu kepada Allah lebih tinggi. Setelah itu kita berinteraksi, baru kita kenal sifatnya, karakternya, yang melekat pada dirinya. Maka level ketiga adalah ma'rifatus sifat, mengenal sifatnya. Bapak Ibu yang makan Allah, 3 ini sudah cukup. Adapun yang keempat, ini khusus untuk para wali Allah yang besar, wali-wali Allah yang utama, para aktab, ya, para kutub. Bahkan kebanyakan itu cuma sampai ma'rifatus sifat. Kebanyakan ahli-ahli zikir, mursyid-mursyid, wali-wali, kebanyakan levelnya di sini. Ya, mengenal asma dan sifat. Itu sebabnya antum belajar suatu latihan zikir seorang ustadz atau seorang pakar zikir, pakar qalbu, yang dikasih ya nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, atau Allah, la ilaha illallah, atau Huwallah, atau Asmaul Husna dikasih. Rata-rata mainnya di situ, mengenal nama. Nanti kalau kita sudah kenal namanya, sudah jatuh cinta kepadanya, berubahlah sifat kita. Ini yang disebut mengenal Allah lewat sifatnya. Allah mengatakan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Maka aku ganti sama'nya, sifat-sifatnya menjadi sifatku. Hadis riwayat Imam Bukhari, ya. Adapun yang keempat, itu ma'rifatul zat, mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal zat Allah ini persoalan yang panjang, dan ini bahrun la sahilalah, lautan yang tiada tepinya, dan itu tidak bisa dibuat-buat, ya. Itu
anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Sayyiduna Musa alaihissalam, Allah datang kepadanya lalu mengenalkan dirinya, innani, sesungguhnya aku Allah. Nah, ini ma'rifatul asma, ya. La ilaha illa ana, itu sudah masuk ke sifat. Sifat apa? Sifat ahadiyah, bahwa Allah itu Maha Esa. Nabi Musa, karena Allah mengatakan ana, maka di situ ada zat. Nabi Musa langsung mengenal zat Allah SWT, tapi sebatas itu. Dan kita tahu, setiap nabi itu, Bapak Ibu, itu ada cara Allah mengangkatnya. Jika pada nabi namanya Mi'raj. Ya. Jadi kalau kita sebut saja semua nabi dapat Mi'raj, gitu ya. Mi'raj diangkat rohaninya. Untuk seorang Nabi Musa, itu Mi'rajnya adalah ketika beliau meminta, ya Allah, arini, tunjukkanlah kepadaku dirimu. Lalu apa yang terjadi? Allah mengatakan, kalau gunung itu masih bertahan di tempatnya, maka engkau pasti bisa melihatku. Allah lalu kemudian menampakkan nurnya, belum zatnya, nurnya kepada suatu gunung. Lalu Nabi Musa baru melihat gunung itu hancur, beliau pingsan. Pingsan ini dalam bahasa ilmu kolbu disebut dengan fana. Orang tenggelam, karam dalam nama, sifat, dan zat Allah. Nah, beliau pingsan langsung. Itulah mi'rajnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, Bapak Ibu yang berkata Allah, ya inilah yang disebut ma'rifatullah, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini gampang dikatakan ini, tapi untuk mendalaminya ini ya butuh riyadhahnya, latihannya, butuh ngajinya, ya, ma'rifatnya dan segala macamnya. Tergantung kita nih, kita levelnya yang mana mengenal Allah. Nanti sejauh itulah level ketenangan kalbu kita. Kebanyakan orang itu ma'rifatullahnya di af'al. Mengenal Allahnya itu di perbuatan Allah. Allah ngasih rezeki, Allah ngasih sembuh, Allah baik, gitu ya. Pengen keajaiban-keajaiban, duha supaya rezeki lancar, sholat hajat supaya hajat diberi, waqiah supaya Allah kasih rezeki. Nah, itu orangnya ma'rifatulnya masih ma'rifat af'al, mengenal Allah. Ketenangan orang ini bersyarat. Dia kalau nggak mendapatkan apa yang dia mau, dia nggak tenang. Maka Bapak Ibu, kita kenalnya Allah sampai di mana? Ya, maka sampai di titik itulah nanti ketenangan di dalam sholat dicapai. Ya, kalau ketenangannya ingin lebih harus naik, mengenal asma, mengenal nama. Minimal kita ini Bapak Ibu sampai di level ini itu sudah cukup. Untuk seperti kita di zaman-zaman sekarang itu sudah cukup. Syukur-syukur bisa mengenal sifat. Ya. Ini bukan sifat yang dipelajari dalam ilmu akidah, itu teori. Ya. Di sini sifat sini lebih kepada rasa, ya, yang bisa dijelaskan beberapa konsepnya, tapi tentu tidak di waktu yang ini. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan fa'budni, nah, maka kenalilah aku. Nah, dengan rasa kenal itulah kita sholat. Masa nyembah Allah yang nggak dikenal? Ya? Masa kita menyembah sesuatu, memuji sesuatu, kita katakan, Allahu Akbar, engkau maha besar ya Allah. Kita nggak kenal Allah, minimal kenal af'alnya. Ya? Kalau syukur-syukur, kenal namanya. Ya? Maka di kajian hikab kita, tuh ibu-ibu majelis suraya dan teman-teman laki-laki sebagian, ya, kita sudah buat kajian biasanya dengan praktek zikir. Ya, alhamdulillah ini sudah jalan di banyak majelis. Di kajian ibu-ibu sudah banyak yang dapat kajian zikir ini. Bapak-bapak yang laki-laki ini mungkin karena sibuk ya, walau alam, mungkin baru banyak yang dapat. Semoga nanti bapak juga ada kesempatan untuk mengkaji zikir ini, ya, ma'rifatul asma. Jadi setelah mengenal namanya, nama itu kita baca, dipindahkan dari lisan ini, dimasukkan ke dalam kalbu. Nah, insya Allah nanti akan terasa tuh dahsyatnya nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, jadi ketika kita sudah kenal nih ma'rifat Allah dengan salah satu dari tadi tingkatan tadi, maka dengan itulah kita sholat.
Baru dengan dasar inilah seseorang dapat merasakan ketenangannya di dalam sholat, keasyikannya dalam bermanja-manja kepada Allah Subhanahu wa taala, keintimannya dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau sudah cinta terus tidak ada waktu unsiyah, ya, keintiman bersama, maka tentu nggak akan bisa merasakan keintimannya, unsiyahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas. Jadi sholat itu Bapak Ibu bagi saya bukan untuk menunaikan hajat. Sholat itu adalah fasilitas untuk kita supaya dapat berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari nama, sifat, af'al, nama, sifat, dan zatnya. Kalau orang sudah kenal Allah, kenal namanya, ya, kita nih misalnya senang sama seseorang, ya. Kalau zaman-zaman saya remaja dulu ya, kita carilah namanya, karena dulu belum ada Facebook, belum ada apa-apa, ya kita tanya ke teman sebelah, teman dekatnya, itu siapa ya orangnya, gitu. Kita kita minta tanya, itu tinggalnya di mana ya? Kirim salam dong, nah, bla 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 semuanya. Bahkan kalau zaman-zaman Bapak Ibu dulu kan pakai kirim surat yang masih manual itu kan. Ini semua adalah cara koneksi. Dengan makhluk pun kita deg-degan. Deg-degan dan asik. Kenapa sholat ini tidak bikin kita deg-degan, tidak bikin kita merasakan sensasi yang luar biasa? Karena mengenal yang disembah itu belum sesuai dengan tahapan-tahapan ini. Rata-rata masih ma'rifatul afal. Tapi ma'rifatul afal itu sudah mukmin, ya. Orang yang sudah mengenal afal Allah sudah mukmin. Kalau dia mengenal asma Allah Ta'ala, oh mereka sudah masuk muttaqin. Kalau sudah kenal sifat Allah, mereka masuk muqarrabin. Kalau sudah masuk ma'rifatul zat, inilah mereka al-muhibbin, ya, yang mencintai Allah apa adanya dan sebagaimana layaknya. Nah, ini yang kemudian berbeda, ya. Ini yang kemudian berbeda. Nah, kebanyakan kita menyembah Allah itu karena pengen sesuatu. Berarti kita belum menyembah Allah sebenar-benarnya menyembah, tapi masih menyembahnya karena pengen sesuatu yang ada pada diri kita. Kalau seandainya yang kita mau tidak diberikan, kebanyakan orang kemudian mempertanyakan, ini Allah ada nggak sih? Gitu. Dan mohon maaf Bapak Ibu, jangan jadikan ketenangan itu tujuan sholat. Ya. Tujuan sholat adalah aqimis salata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengenangku, untuk berkoneksi denganku. Nanti kalau sudah terkoneksi kolbunya dengan Allah, ruhnya dengan Allah yang meniupkan roh, kolbunya dengan Allah yang membolak-balik ruh, maka kolbu yang bolak-balik itu ketika dia koneksi dengan Allah, dia langsung menjadi tenang. Nah, itu maknanya. Ruh kita ini merindukan pertemuan dengan Allah. Kolbu ini merindukan disentuh oleh Allah dengan cara kita menyebut namanya. Maka kalau orang sudah disentuh oleh Allah itu ciri-cirinya, dia kalau menyebut nama Allah itu kolbunya bergetar. Itu sentuhan awal. Lama-lama muncul ketenangan, ketenangan, ketenangan. Baru kemudian yang disebut as-sakinah fi shalah, ketenangan dalam sholat muncul. Berdasarkan ini, Bapak Ibu, minimal orang yang mendapatkan ketenangan dalam sholat itu dia sudah sampai level ma'rifatul asma, itu permanen. Mengenal nama-nama Allah, minimal nama yang paling inti. Nama yang paling inti adalah Ismul Jalalah, nama Allah. Ya. Allah itu adalah nama yang Allah mengenalkan dirinya ke Nabi Musa. Tentunya Allah masih punya nama yang banyak, ya. Masih ada nama ini, nama itu. Bahkan ada nama yang lebih inti lagi dari semua itu yang kita tidak boleh buka kecuali kepada ahlinya. Dengan nama Allah itu kemudian kita coba masukkan ke dalam kolbu. Bagi teman-teman yang sudah belajar zikir,
ngambil talqin zikir kepada ahlinya. Ini talqin itu bukan untuk orang mati doang ya, tapi untuk orang hidup lebih aula, lebih utama di talqin. Jangan nunggu dimatikan Allah dulu. Ketika kolbu ini sudah terbiasa mengkonsumsi nama Allah, maka dia akan tenang. Jadi ya kolbu itu dia mirip kayak anak kecil, kasih mainan dia tenang. Sekarang mainannya anak-anak, oh dahsyat, mainannya handphone, game-game yang berat-berat, Minecraft ya. Akhirnya mainan-mainan fisik itu udah jarang. Jika anak-anak dikasih mainan yang dia suka, dia diam, dia tenang, anteng, maka teman-teman yang mulakan Allah, mainannya kolbu cuma satu. Ya, mainan kolbu cuma satu, kepuasan kolbu, ketenangan kolbu cuma satu. Itu ma'rifatu muqallabil qulub wa zikrihi. Mengenal yang membolak-balik si kolbu, lalu menyebut namanya sebanyak-banyaknya. Maka kita boleh kasih rumusan. Apa rumusannya? Qadruka minas sakinah. Qadruka min dzikri asma'ihil husna. Ya. Hazzuka ya au nasibuka minal khusyu' yani nasibuka min kasrati zikrillah tabaraka wa taala. Ketenanganmu, kekhusyuanmu itu tergantung seberapa banyak engkau mengkonsumsi nama Allah dengan kolbumu. Tapi mengkonsumsi nama Allah ini ada tekniknya, ada caranya. Silakan cari ahlinya, belajar kepada mereka bagaimana teknik yang benar dan harus intens. Jangan cuma tabarukan, ngambil berkah sambil jalan talqin, nggak bisa begitu. Harus intens menyebut nama Allah. Ya, anak-anak aja sekolah harus dilatih baru bisa nulis. Anak-anak kita sholat secara fisik harus dilatih. Kadang-kadang anak SMP masih main sikut-sikutan. Kolbu itu juga begitu. Kalau keputus dia latihan kolbunya, harus memulai lagi dari awal. Begitulah terus. Maka perlu ada sekolah rohani, sekolah kolbu, guru kolbu, dan ada kurikulum latihan kolbu. Ini yang biasa disebut dengan thariqah. Ya. Cuma sayang orang tidak tahu hakikat thariqah, taunya yang aneh-aneh aja. Taunya yang nggak sholat, yang gila gitu. Jadi nggak nyambung. Thariqah nggak ada kaitan dengan itu semua. Thariqah itu adalah ma'rifatul asma wa sifat. Mengenal nama dan sifat Allah, lalu ada riyadhahnya, latihan-latihannya. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu yang makan Allah. Maka barulah muncul hakikat sebenarnya, aqimis salata lidzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Lalu kita korelasikan dengan surat Ar-Ra'd ayat 28. Ya, apa kata Allah? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, kalbu menjadi tenang, kalbu menjadi damai. Jadi kedamaian ini hanya dengan keseriusan kita, kesungguh-sungguhan kita menabung nama Allah dalam kalbu setiap saat. Maka teman-teman, Bapak Ibu yang makan Allah, sudah berapa nama Allah, sudah berapa kali, sudah berapa banyak nama Allah kita tabung dalam kalbu ini setiap hari. Pagi tadi, ya. Jika itu banyak, pasti nanti sholat zuhurnya enak. Ya, nanti sholat duhanya dahsyat, terasa nikmat. Dan kesemangatnya orang sholat, ya. Semangatnya orang sholat itu tergantung dia mengenal atau mengkonsumsi nama-nama itu, ya. Jika dia agak jarang mengkonsumsi nama-nama Allah ini dengan kolbunya, maka susah nanti untuk merasakan kedamaian, ketenangan tersebut. Jadi kajian kita, Bapak Ibu yang makan Allah, menemukan ketenangan dalam sholat, yang permanen adalah mengenal yang disembah, lalu berkoneksi dengan sholat kepada yang disembah, lalu mengambil inti dari semua itu. Ya, mengambil inti dari semua itu. Apa inti dari semua itu? Yaitu zikrullah, menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Jadi hanya itu thariqahnya, hanya itu jalannya, nggak bisa pakai training ini, training itu, sholat di atas pohon, sholat di atas batu, di tengah sungai,
Nggak bisa. Itu cuma gimmick-gimmick aja ya. Sholat pakai sorban, sholat pakai tasbih, sholat gelap-gelap, itu semua gimmick. Intinya adalah mengenalnya, lalu menyebut namanya, baru sholat. Kira-kira begitu, Ibu siapa tadi yang jadi host kita, ya saya kembalikan. Tafadhol. Oke, terima Bu Susi, kasih. ya. Iya, terima kasih Buya Rozi. Apakah dari ibu-ibu ada pertanyaan untuk Buya? Bentar saya cek di chat. Silakan ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya bisa langsung menanyakan kepada Buya saat ini. Karena di kolom chat saya nggak menemukan pertanyaan Buya. Assalamualaikum, saya bertanya ya Ibu Susi, Ustadz. Ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana kita selalu setiap kita sholat, kalbu kita tuh connect kepada Allah. Kadang-kadang kalau kita saat-saat kita mempunyai masalah, kata Buya tadi ya, kita memang langsung connect, rasanya langsung meminta, langsung bisa berkomunikasi secara baik, secara apa. Tapi kalau kita lagi terburu-buru atau kita ada keperluan, atau kita nggak susah, kadang-kadang kita tuh suka connect-nya susah. Nah, bagaimana mengintenskan itu supaya kita selalu connect kepada Allah, selalu kita latihannya seperti apa gitu, selalu bisa berkomunikasi dengan baik, selalu khusyuk seperti itu. Mohon jawabannya Ustadz Buya Arzi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, Bu Osfira ya? Iya, iya. Supaya menikmati sholat itu berkoneksi kepada Allah itu tidak hanya saat susah, gimana? Maka Imam Nawawi mengatakan, jika engkau tidak menyadari nikmat dan pemberi nikmatmu siapa, di saat nikmat itu ada, maka tunggu saja. Nanti Allah ambil nikmatmu, kamu baru sadar gitu. Jadi gimana? Perbanyak, kalau tadi itu pintu khusyuknya, pintu koneksinya namanya sabar. Yang Ibu rasakan. Lagi susah, terus terasa nih, aduh ya Allah, saya pengen begini, bantu saya Allah, itu bab sabar. Pintunya masuk bab sabar. Ada pintu yang lebih enak dan nggak beresiko, jadi nggak perlu susah-susah. Namanya pintu syukur. Pintu syukur itu dalam Al-Quran banyak sekali, dan Allah menegur Bani Israel kan di bab syukur. Apa perintah Allah ke Bani Israel yang mereka lupakan? Ya? Dan ingatlah nikmat-nikmatku. Insyaallah. Ya kan? Ya, ingatlah nikmat-nikmat. Di surah Al-Baqarah itu diulang. Ya, ya Bani Israel, ya wahai Bani Israel, ingatlah ni'mati allati, ya, nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu. Itu Bani Israel. Kalau di ayat-ayat lain itu ada fazkuru ala Allah, maka ingatlah fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kamu. Jadi dengan mengenang semua itu, ternyata dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak lepas daripada ala illah, ya, campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nanti Ibu belajar syukur, Bu. Belajar metode syukur. Nah, carilah ilmu ini, nanti rasa syukur ini kita bawa takbir. Rasanya nikmat. Masya Allah. Ya, mau belajar itu Ustadz, kolbu, tadi Ustadz bilang menata kolbu, itu caranya gimana, nanti bisa ini lagi ya Ustadz, bisa Insya Allah. Ya. Iya, insya Allah, Bu. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Buya, ada yang mau apabila kita sedang sholat, maklum udah usia, kadang-kadang suka ada pemikiran, aduh lupa ini udah 1 rakaat atau 2 rakaat gitu. Kadang-kadang ada pemikiran, aduh yang lain gitu, masak apa gitu. Terus akhirnya kita aduh dibelokin lagi, saya ingat sama Allah, malu sama Allah gitu. Akhirnya berusahalah untuk khusyuk gitu. Apa itu termasuk rusak sholatnya? Enggak ya Ustaz. Kadang-kadang kalau sholat suka sekarang begitu. Akhirnya tadi begini, malu deh sama Allah gitu.
Jadi apakah itu hatinya begitu rusak, sholatnya rusak tidak? Iya, ya. Merasa malu atau merasa tidak pantas itu bagus. Itu salah satu hal namanya keadaan kolbu yang merasa tidak pantas menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pikiran kemana-mana segala macam ini harus dibenerin kok sampai rakaatnya berubah ya, bertambah berkurang. Suatu kali Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya bertemu dengan seorang sufi, lalu Imam Ahmad mengatakan saya bakal uji nih orang. Ya, diceritakan oleh Imam Qushairi, saya pernah ceritakan di beberapa tempat ya. Lalu Imam Syafi'i mengatakan jangan ya, ini orang nanti kalimat-kalimatnya bisa bikin kamu masalah gitu. Imam Ahmad ngotot, karena Imam Ahmad berpikir sufi itu nggak ngerti hadis. Lalu apa yang terjadi? Imam Ahmad kemudian ngetesnya. Jadi Imam Ahmad mengatakan, wahai sufi, apa pendapatmu tentang seseorang yang kalau sholat dia lupa rokaatnya 3 atau 4, padahal seharusnya dia sholat 4 rokaat. Apa kata sufi ini? Imam Ahmad berharap yang keluar itu dalil. Tapi apakah dia mendengarkan dalil? Tidak. Yang terdengar adalah orang ini mengatakan, wahai Abu Abdullah, ini kunyah julukannya Imam Ahmad, ada anaknya bernama Abdullah. Wahai Abu Abdullah, jika seseorang hamba, ya, jika seseorang hamba kolbunya tidak koneksi kepada Allah sehingga dia lupa rakaatnya berapa, maka seorang guru harus mendidiknya. Kolbu ini perlu dididik lagi. Kolbunya perlu dilatih lagi mengenal siapa yang dia sembah. Mendengar ini Imam Ahmad pingsan. Nah, ini disebutkan di awakhir kitab Risalah Al-Qushairiyah, dan karena Imam Qushairi juga ahli hadis, saya meyakini kesahihan riwayat ini. Ini bukti bahwa di zaman Imam Syafi'i ada sufi yang dikritik Imam Syafi'i, ada sufi yang dihormati oleh Imam Syafi'i. Ya, sufi yang dikritik Imam Syafi'i itu sufi yang mutasawwif, sufi yang ngaku-ngaku sufi, sufi yang suka ngelamun, yang nggak jelas, itu nggak sufi bagi Imam Syafi'i. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Harus melatih. Jadi zikir ini kelebihannya apa? Orang kalau ingat Allah, Allah ini kan maha besar. Nah ini rahasia Bapak Ibu, untuk anak-anak muda ini perlu nih ya. Setiap kali orang itu terlatih mengingat Allah yang maha agung, maha besar, maka kolbunya dan otaknya akan menjadi besar. Besar dalam tanda kutip. Bukan besar secara harfiah. Kalau mengikuti teman-teman kita ahli neurologi, jaringan otaknya itu akan nyambung, koneksinya akan lebih banyak. Kenapa? Dia mampu mengingat zat yang maha agung. Dan itu sensasinya di otak itu nikmat sekali. Maka kenikmatan berzikir itu melebihi kenikmatan yang lain-lain. Ya. Maksiat itu nikmat, tapi menyebut nama Allah itu jauh lebih nikmat. Minum khamar itu kata orang yang minum nikmat. Narkoba itu kata orang yang mengkonsumsi nikmat. Tapi mengenal nama Allah itu permanen nikmatnya. Nggak perlu kita konsumsi yang nggak jelas itu. Ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang disebut tazkiyatun nafs. Nah, penyucian jiwa. Tapi istilah ini sekarang dibajak oleh sekelompok aliran yang ya isinya teori-teori aja, nggak ada prakteknya, itu nggak jelas. Ya. Oke, lanjut. Ustadz, Buya boleh saya bacakan? Ada pertanyaan dari kolom chat. Oke. Tafadhal. Oke, Buya, saya mau bertanya, apakah kita bisa meminta dengan satu nama Allah saja, misalnya dengan Ya Latif atau dengan Ya Zal Jalali wal Ikram saja? Jazakumullah khair. Gitu, Ustaz. Iya, sangat bisa. Kalau mengikuti 3 ayat terakhir dari surat Al-Isra, ya, surat 17 bagian-bagian akhirnya silakan dilihat. Qul ud'ullah aw ud'ur rahman, ya. Ayyama tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah hai Muhammad, panggillah Allah. Berarti memanggil, berdoa, serulah Allah. Maka kita salah satu
latihan zikir kita adalah menyebut ya Allah, ya Allah, itu salah satunya. Awiddur Rahman, atau panggillah ya Rahman, atau dengan nama mana saja yang indah, lalu kita memanggil dengannya. Salah satu yang diajarkan oleh masyaikh kita, guru-guru kita, baik di Indonesia, baik di Mekah sana, di Madinah, dari Maroko, dari Mesir, dari Syam, dari Yaman, itu salah satu yang ajib adalah ya Latif. Ya Latif, ya wahai yang maha lembut takdirnya, wahai yang maha lembut dalam menanggapi hamba-hambanya. Nah, itu Latif, ya. Dan orang-orang yang melazimkan doa ini, dia akan merasakan kenikmatan menjalani takdir, insya Allah. Jadi boleh ya, antum nanti ya Razzaq, dan segala macamnya. Namun teman-teman yang makan Allah, panggillah Allah karena Allah pantas dipanggil dengan nama itu, bukan karena kita pengen sesuatu dari nama tersebut. Ya, lanjut. Oke, baik Ustadz, ini saya langsung bacakan 2 pertanyaan, mungkin ini berhubungan. Buya, saya mau bertanya, saya kan mau masuk tarekat Tijaniyah. Bagaimana pendapat Buya? Bisa jelaskan tarekat Tijaniyah. Dan pertanyaan kedua, Assalamualaikum. Mohon kepada Buya ajarkan kami satu zikir yang bisa kami amalkan. Begitu Buya. Silakan Buya. Tarekat Tijaniyah. Tarekat Tijaniyah itu diriwayatkan oleh Sidi Ahmad Tijani. Beliau berguru kepada banyak masyayikh, ada yang Syaziliyah, ada yang Samaniyah. Bahkan waktu di Madinah, beliau bertemu dengan salah satu ulama besar, namanya Muhammad ibn Abdul Karim As-Samani. Maka beliau ngambil talqin zikir juga di sana dan berguru. Lalu dengan berkat bimbingan para masyayikh tersebut, beliau mencapai kualitas rohani yang bahkan melewati guru-gurunya tersebut. Ya, maka beliau dapat izinlah oleh Allah, secara rohani oleh Rasulullah, dan secara ijazah dari guru-gurunya, ijazah tertulis, untuk mengajarkan zikir, untuk membimbing umat, sahabat-sahabatnya, teman-temannya zikir. Salah satu zikirnya la ilaha illallah, ya, kemudian juga ada salawat dan macam-macam salawat. Nah, ini kekhasan dari Sidi Ahmad Tijani. Namun teman-teman, tarekat Tijani ini diriwayatkan oleh murid-muridnya. Nanti ada murid-muridnya yang terjebak kepada fanatisme. Contohnya, ada yang mengatakan bahwa salat Fatih ini lebih mulia dari Quran, dan semua itu dinisbatkan ke tarekat Tijaniyah, dan itu tidak benar. Walaupun ada orang Tijani ngomong begitu, ya. Belakangan kemudian dikatakan bahwa Sidi Ahmad Tijani, kalau orang sudah masuk ke tarekatnya nggak boleh ngambil tarekat lain, ya. Kalam-kalam begini mungkin di zamannya, di zaman beliau, ya, karena beliau adalah pimpinan para wali di zamannya, ya. Kalau sudah masuk tarekat itu di zamannya, maka ya itu cukup. Tapi setelah zaman murid dari murid-muridnya, tarekat Tijani menjadi seperti tarekat yang lain, Naqsyabandi, Syazili, Qadiri. Artinya unsur kurikulumnya, unsur yang kita sebut tahzibun nafsiyahnya, terapi nafsiyahnya lebih dominan daripada ma'rifatu ar-ruh, ma'rifatul ilah, ya, kepada knowledge mengenai sir-sir dari ruh yang Allah titipkan kepada kolbu Sidi Ahmad Tijani. Akhirnya pada sibuk di riadoh-riadoh, ya, baca salawat ini lebih afdal begini, lebih afdal begini. Nah, itu sama, semua tarekat sama, ya. Dan semua imam tarekat ngomong dengan hal yang sama. Jadi saran saya, coba cari nanti sanad tarekat Tijani yang tidak terkena oleh masalah ini, ya, fitnah-fitnah seperti tadi, dan itu masih ada, ya. Mereka masih banyak dan kita bisa temui, ya. Saya pernah konfirmasi ke ulama-ulama di Mesir, ya, kita tanya kepada masyaikh-masyaiknya, ustadz-ustadznya juga, apa emang orang Tijani ngomong begitu, bahwa sholawat ini lebih afdal di Quran?
oh nggak ada gitu. Atau orang yang udah ngambil Tijani nggak boleh ngambil yang lain. Enggak, ternyata Syekh Muhammad Abdul Latif At-Tijani sendiri itu tidak mengatakan itu, padahal beliau thariqatnya Tijani dan ahli hadis. Thariqatnya banyak sekali. Ya. Jadi itu harus dipahami, dan mohon maaf kepada ikhwah Tijani, bahwa larangan setelah ngambil thariqat Tijani nggak boleh ngambil yang lain, itu di zaman Imam Tijani, Sidi Ahmad Tijani menjadi ghaus, pimpinan tertinggi dalam pangkat dan jabatan kewalian. Adapun setelah generasi ketiga lah ya, itu menjadi biasa lagi, sama seperti thariqat-thariqat yang lain. Nah, karena al-ghaus ini jatah dari Allah kepada orang yang mengerti ma'rifatuz zat, mengerti sir dari zat Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak boleh bagi kepada umat secara serampangan. Ya. Tadi yang kedua apa saya lupa? Minta diajarkan salah satu zikir yang bisa diamalkan, Bu ya. Ya, seperti yang saya sampaikan di tempat-tempat yang lain, di momen yang lain, silahkan amalkan zikir pembuka kolbu, yang kita sudah diskon itu ya, kita udah potong menjadi lebih ringan. Aslinya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengurus hamba-hambanya, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan, la ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Ini kita udah diskon nih, kalimatnya yang depannya aja. Cukup zikir ya hayyu ya qayyum. Amalkan ini minimal subuh 40 kali. Kalau bisa habis sholat 40 kali, idealnya setiap habis sholat 200 kali, sehingga sehari menjadi 1000. Kalau ya hayyu qayyumnya masing-masing 1000 kan jadi 2000 tuh. Itu udah sama kayak nabung nama Allah di kolbu. Ini bagus untuk muqaddimah pengantar zikir. Karena belum sempat ketemu saya misalnya kalau ingin belajar zikir, amalkan aja itu dulu, siapa tahu nanti antum berjodoh dengan ahli zikir siapapun, nanti belajar kepada mereka. Ya. Jadi guru zikir itu Bapak Ibu sama kayak dokter. Dia harus punya surat izinnya. Namanya ijazah. Nah, ini kalau orangnya sudah ma'ruf dikenal sebagai mursyid, itu nggak usah kita tanya ijazahnya. Ya. Tapi kalau ada orang baru-baru ngaku-ngaku, kita boleh sedikit bertanya, maaf Tuan Guru, siapa yang mengijazahkan engkau? Siapa guru Anda? Gitu. Ya, dengan cara yang sopan kita boleh bertanya. Ya, amalkan itu dulu, ya hayyu, ya qayyum, ya dengan tata cara yang tadi. Mohon saya bertanya kepada host, apakah kita masih punya waktu untuk forum tanya jawab? Masih bisa, Bu Susi. Oke, Buya, saya mau bacakan ada lagi satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan kalau Buya berkenan dan masih punya waktu. Ya, silakan. Assalamualaikum, Buya. Ketika saya sholat, saya belum bisa khusyuk. Apakah kita harus mengerti arti yang kita bacakan selama sholat? Karena terkadang saya masih suka memikirkan sesuatu di saat bersamaan sedang sholat. Mohon solusinya. Tapi sepertinya ini sudah terjawab tadi ya Ustadz ya, Buya ya. Cuman tanya Buya mau menambahkan silakan. Ada yang terlewat, ini Ustadz, Buya. Apakah boleh apabila pada saat membaca tasyahud awal atau akhir di kalimat at-tahiyat merasa berbicara dengan Allah? Di kalimat assalamualaikum ayuhan nabi. Benar gimana tadi? Bentar. Merasa sedang berbicara dengan Rasulullah secara langsung. Itu dulu. Baik. Tadi, apakah khusyuk itu harus paham maknanya? Teman-teman, khusyuknya orang-orang yang ahli zahir, ahli fikih, ahli tafsir, itu levelnya betul memahami apa yang dibaca. Ya, itu bagus ya. Cuma jangan dipahami itu menerjemah. Kalau menerjemah apa yang dibaca lagi sholat, ini yang bisa-bisa paling yang kuliah dan nyantri kayak saya dan teman-teman di pesantren. Kalau enggak kan jadi stres juga tuh mikirin gimana memaknainya. Jadi apa maksudnya? Memahami yang dibaca itu kurang tepat terjemahannya. Kalau kita mengikuti ayat Al-Quran itu ya,
la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu sholat dan kamu dalam keadaan mabuk, tapi sholatlah ketika kamu sadar apa yang kamu katakan. Nah, jadi kalau boleh disebut bahwa khusyuk yang dasar adalah saya sadar saya baca apa, saya sadar saya menyembah siapa. Itu udah khusyuk. Saya sadar lagi baca Fatihah nih. Saya sadar saya lagi takbir. Itu sudah khusyuk level dasar. Mampu merasapi makna, itu udah level di atasnya dikit. Tapi yang lebih tinggi adalah mengenal yang disembah, merasakan interaksi dialog dengan yang disembah. Itu sebabnya Imam Syafi'i ketika menjelaskan hadis Hubair Abu Hurairah dalam kitab Al-Um, Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi bersabda, ketika orang baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah menjawab, ya, hambaku memujiku. Ya. Ar-Rahmanir Rahim, Allah nanti jawab lagi. Begitu terus, ya. Malikumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hambaku memujiku, maka baginya apa yang dia minta. Sampai akhir. Jadi itu dialog dengan Allah SWT, dan itu dialog qalbiyah. Lisan ini cuma menerjemahkan dialog qalbu tersebut. Ya. Nah, jadi jangan kemudian bilang, begitu bid'ah dong Ustaz, kalau ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, terus disambung nafasnya dengan ayat kedua. Enggak. Allah itu berbicara nggak perlu jeda. Jadi jangan aneh kalau Allah itu bisa menjawab tanpa huruf dan suara. Ya. Jangan seperti beberapa orang yang membayangkan bahwa Allah itu bisa menjawab kalau kita jeda. Berarti Allah nggak berbeda dengan kita dong. Ya. Baik. Yang tadi Ustaz, Buya, apakah boleh saya merasa berbicara dengan Allah pada saat membaca ayat, berbicara dengan Rasulullah pada saat... Memang seharusnya begitu. Seharusnya ketika kita sholat, ka'annaka tarah, seakan engkau melihatnya. Dan gitu. Ketika bertasyahud, bersalawat kepada Nabi, Assalamualaikum ayuhan Nabi, seakan-akan mengucapkan salam, bukan seakan-akan lagi, memang mengucapkan salam kepada Nabi. Lalu Nabi mengatakan, tidaklah seorang mengucapkan salam kepadaku, kecuali Allah kembalikan ruhku, lalu menjawabnya. Itu sebabnya dalam kitab Qadiyat, ya, Qadiyat, beliau punya kitab Asy-Syifa. Ya. Ini salah satu kitab yang sangat recommended bagi para penuntut ilmu yang mengerti bahasa Arab, untuk mengenal hukum-hukum yang berkaitan dengan cinta Nabi, ya, tentang Nabi. Lalu zikir-zikir salatun Nabi. Apa kata Ibn Qadiyat, menukil banyak ulama, hendaklah ketika membaca Assalamualaikum Nabi, itu merasakan bahwa salamnya sampai ke Nabi. Ketika membaca Assalamu alaina, ya, salam atas kami semua, dia mengimajinasikan bahwa salamnya sampai kepada semua makhluk. Jadi tidak benar kalau ada orang yang menuduh, ada dai atau ustadz atau siapapun, saya nggak tahu, yang mengatakan bid'ah atau khurafat syirik kalau baca Assalamualaikum Nabi lalu membayangkan Nabi di depan. Enggak, itu mungkin karena beberapa ustadz itu tidak membaca kitab ini. Jadi kitab ini jelas, dan di hadis nggak usah pakai kitab deh, ya, pakai hadis. Ya. Kalau orang mengucapkan salam ke Nabi, raddallahu alayya ruhi, Allah kembalikan rohku, fa'arudda alaihi salam. Ya. Lalu aku mengembalikan, membalas salamnya. Itu jelas. Jadi beberapa orang malah seakan-akan mendengar dengan pendengaran rohaninya, ya. Jadi boleh, silakan teruskan itu. Oke, baik Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara sholat menolong kita dikaitkan dengan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Iya, itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu punya salah satu kekuatan, power yang tumbuh dari dalam dirinya. Apa itu? Menjauhkan diri kita dari fahsya dan kemungkaran. Ya. Maksudnya adalah, orang kalau dia sholat, dia akan direm oleh sholatnya itu untuk melakukan maksiat. Maksud maksiat di situ, dia tidak mau durhaka kepada Allah. Jadi kalau saya boleh terjemahkan bebas, ya, sholat itu akan menahan dirimu mendurhakai Allah. Itu maknanya.
Jadi kalau ada orang sholat terus terjebak maksiat, itu maksudnya sholatnya bermanfaat nggak? Tunggu dulu. Kalau dia sholat, lalu dia terjebak maksiat, maka orang ini, dia maksiatnya tidak membuat dia durhaka. Dosa-dosa yang dia lakukan justru membuat dia kemudian tambah mantap dalam bertobat, tambah nangis kepada Allah, tambah merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba lihat hadis itu ya. Jadi wahai hambaku ya, fa'ilam tuznibu ya, fa'ilam tuznibu, jika kamu tidak merasa berdosa, aku akan datangkan sekelompok generasi hamba-hambaku yang merasa berdosa lalu minta ampun kepadaku. Ini kebanyakan kita memahami dosa itu dosa fisik. Ada loh dosa batin. Dosa batin itu Allah mengatakan la takun minal ghafilin. Jangan lalai. Orang-orang yang merasa sholatnya keren itu rata-rata dia sholatnya kolbunya lalai. Atau merasakan sholatnya lebih baik daripada orang lain. Ini berbahaya. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, teman-teman yang kenal Allah, antum nih sholat. Terus memandang orang, lalu meremehkan sholat orang itu. Ini sifatnya orang khawarij. Apa kata Nabi? Nanti datang di akhir zaman ya, orang-orang yang tahkiru sholatakum ya, bisolatihim. Mereka merendahkan sholat kamu dengan sholatnya mereka. Jadi ibadahnya aja jadi sarana kesombongan, apalagi dikasih ilmu. Nah ini udah banyak hari ini orang merasa sombong dengan sholatnya, merasa sombong dengan safnya, merasa sombong dengan ilmu yang seimprit itu ya. Nah, ini kita agak sedih dengan kenyataan begini. Dia lupa bahwa sholat itu kalau tambah mantap sholat, orang tambah merasa hina di hadapan Allah, nggak keburu mikirin sholat orang lain, nggak keburu. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, baik. Wia, ada pertanyaan lagi. Sebentar. Izin bertanya Buya, bagaimana pendapat Buya tentang Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah? Belakangan ini saya mengikuti kajiannya. Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah itu gabungan dari dua sanad tarekat, yaitu Thariqat Qadiriyah yang beralur ke Sayyidi Abdul Qadir Jilani, yang kedua Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband. Satu orang Baghdad, satu orang Uzbek, ya, orang Bukhara, kampungnya Imam Bukhari. Dua tarekat ini di Indonesia disimbolkan dengan Qadiriyah zikirnya keras, Naqsyabandiyah zikirnya lembut. Ya. Nah, kadang-kadang terjadi konflik antara mereka. Maka dulu ada seorang ulama kita, orang Sambas, orang Kalimantan, beliau berijtihad nih, ya, melihat murid-murid bertengkar masalah itu, lalu kemudian ada yang penasaran dengan kedua tarekat itu, beliau gabunglah dua zikir itu dalam satu lembaga institusi tarekat yang disebut Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Jadi Qadiriyah dulu, zikir keras dulu, baru zikir lembut. Kalau di Sumatera itu mirip dengan Samaniyah. Persis mirip. Jadi zikir keras dulu, baru zikir lembut. Begitu juga di Banjar, saya tidak tahu di Sulawesi, apakah sama Samaniyahnya dengan Samaniyah atau Qadiriyah. Ya Allah Ta'ala alam. Jadi, ini adalah hasil penggabungan dua sanad tarekat oleh ulama kita di Mekah, ya, Amar Khatib Sambas al-Sambasi al-Makki. Lalu dibawa oleh murid-muridnya ke Indonesia. Ada yang ke Palembang, ya, Syekh Mukhtaruddin. Kemudian ada yang ke Banjar, ada yang ke Cirebon, ada yang ke Banten, ada yang ke Jawa, ada yang Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya. Makanya teman-teman kalau di Jawa Timur misalnya ada halakohnya Allah Yarham, Mbah Asrori, ya. Di Jawa Tengah juga ada, di Tasikmalaya itu ada Abah Anom, ya, Tajul Arifin. Di Banten juga ada Kiai Armin, ya, Allah Yarham semua. Itu semua pewaris dari tarekat TQN, Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Dan itu salah satu tarekat yang sanadnya nyambung dan sahih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Silakan dipelajari. Ya, silakan. Baik, Buya. Apakah host masih ada waktu kita untuk pertanyaan atau? Ini ada satu lagi yang pertanyaan terakhir dari Vivo 1610 aja, Mbak Susi. Oh, baik. Iya, Buya. Di kolom chat ya, Bu Tina ya? Iya. Sebentar saya cari Vivo. Kalau boleh tanya satu lagi, Buya, kebetulan istri saya sedang hamil usia kehamilan 7 bulan. Boleh minta amalan zikirnya, Buya? Udah 7 bulan ya. Selamat, semoga Allah jaga kehamilannya, dapat anak yang soleh. Tidak ada doa khusus atau zikir khusus mengenai orang hamil, tapi yang pasti berdoa dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Ya, itu aja doanya. Soleh di situ artinya baik akalnya, baik badannya, ya sehat lahir batin. Nah, diniatkan begitu, insya Allah ini bermanfaat. Doa setelah habis sholat, karena doa yang paling mustajab salah satunya ba'da sholat. Lalu nanti ajarkan kepada istri supaya banyak bersolawat kepada Nabi, karena solawat itu memudah segalanya. Kita dulu bisa lahir di dunia ini karena kakek moyang kita, Sayyidina Adam, bermahar dengan selawat. Baru boleh nikah dengan Sayyidah Hawa, lahirlah anak-anaknya, kemudian sampai kepada kita. Jadi kalau bukanlah karena selawat itu, maka kita hari ini tidak ada. Jadi kita ini adalah maharnya selawat. Saran saya kepada semua ibu-ibu yang hamil atau yang pengen hamil lagi, amalkan selawat. Selawat apa saja, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dan segala macamnya. Silakan diamalkan. Baik, alhamdulillah, ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah, mohon maaf karena terbatasnya waktu, mungkin forum tanya jawab ini bisa kami teruskan. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita. Masya Allah, Buya ilmunya sungguh ilmu yang luar biasa, Buya. Semakin jelas bahwa kualitas amalan seseorang tidak lepas dari tingkatan ilmu yang ia miliki. Khususnya kekhusyukan dalam sholat tidak akan bisa kita raih kecuali dengan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang disampaikan Buya dapat segera kita amalkan, karena ilmu akan menjadi manfaat hanya jika diamalkan. Seperti pohon yang ditunggu adalah buahnya. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kami meminta Buya memimpin doa untuk kami semua. Kepada Buya, kami persilahkan. Minta nomor HP Buya. Nanti terakhir, boleh? Baik, mari kita mulai dengan baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahummarrahmanirrahim. Ya munazzil Al-Quran, ya munazzil Al-Fatihah. Ya Allah yang Rahman, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang menurunkan Al-Quran, yang menurunkan Al-Fatihah. Ampuni dosa kami, buka mata hati kami, buka pikiran kami untuk mengenal Engkau dengan sebenar-benarnya ma'rifat, dengan sebenar-benarnya pengenalan, dengan sebenar-benarnya penyembahan kepada Engkau. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami untuk banyak menyebut namamu, untuk banyak mensyukuri nikmatmu, dan banyak membaguskan ibadah kepadamu. Ya muqallibal qulub, yang wahai yang membolak balik hati kami. Hati kami ini sering berubah-ubah, ya Allah. Kadang kepadamu, kadang kepada selainmu. Ampunkan hati kami ini, ya Allah. Tetapkan hati ini dalam mengingatmu, taat kepadamu, dan husnul khatimah menghadapmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya, dan terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak semua atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk Kalam TV yang telah mendukung kali ini. Mohon maaf Ibu host, boleh